Setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PD Perjuangan adalah menghormati keputusan dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum. PD Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Sejak awal ketika saya mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana suara rakyat tidak bisa dikebiri, bagaimana negara hukum tidak bisa dimatikan, dan bagaimana watak kekuasaan yang otoriter, yang menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan. Saya sudah memahami berbagai resiko yang akan saya hadapi. Kami tidak akan pernah menyerah. Baik mau digunakan suatu proses intimidasi secara formal maupun dengan cara-cara di luar formal sekalipun, kami sudah menyiapkan risiko terburuk. Karena sebagaimana dilakukan oleh Bung Karno, masuk penjara adalah bagian dari pengorbanan cita-cita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang kedaulatan rakyat, di mana kebebasan berekspresi tak boleh dibungkam. Sahabat SJ, dendam Jokowi sudah mulai terlampiaskan dengan ditersangkakannya Hasto. Apakah dendam ini masih akan berlanjut? Karena kalau kita lihat gestur dari Jokowi yang tempo hari kita bahas, ya, 3 kali dor kan, dor. Yang pertama Hasto, yang kedua Yasona sudah dicekal, nggak boleh keluar negeri. Jadi Hasto dan Yasona dicekal, tidak boleh keluar negeri. Apakah target berikutnya Yasona? Bisa jadi. Yang ketiga siapa lagi? Megawati kah? Ngeri kali ini permainan Jokowi ya. Ya, tapi tentu PDIP tidak akan tinggal diam. Saya kira amunisi yang dimiliki oleh PDIP begitu besar, dahsyat, dan didukung oleh para praktisi yang selalu kritis terhadap kondisi bangsa ini. Saya kira itu menjadi sebuah fakta hari ini. Kita dengarkan setelah dia ditersangkakan. Semakin menarik ini ya, coba kita dengar. Seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PD Perjuangan adalah menghormati keputusan dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum. PD Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Sejak awal ketika saya mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana suara rakyat tidak bisa dikebiri, bagaimana negara hukum tidak bisa dimatikan, dan bagaimana watak kekuasaan yang otoriter, yang menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan. Saya sudah memahami berbagai resiko yang akan saya hadapi. Maka sebagai murid Bung Karno, saya mengikuti apa yang tertulis di dalam buku Cindy Adam ini. Inilah kitab perjuangan saya. Dan seluruh kader-kader PD Perjuangan sekarang memasuki tahap bab 9. Di mana Bung Karno ketika mendirikan PNI, prinsip yang dipegang adalah non-cooperation. Demi cita-cita Indonesia merdeka, demi rakyat berdaulat, bisa berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita. Itulah nilai-nilai yang diperjuangkan oleh seluruh kader PD Perjuangan. Ketika muncul berbagai intimidasi agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok
yang memiliki ambisi kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar. Sudah. Dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode ataupun perpanjangan masa jabatan itu, maka demi konstitusi Ibu Mega kokoh berdiri menjaga demokrasi. Dan ketika aparat penegak hukum digunakan dengan segala cara untuk melakukan intimidasi, sumber-sumber daya negara digunakan demi kepentingan politik praktis, maka pilihan untuk menghadapi tembok tebal kekuasaan itu wajib dilakukan oleh kader-kader PDI Perjuangan. Karena itulah nilai-nilai yang kami perjuangkan, nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai kedaulatan rakyat, dan bagaimana membangun supremasi hukum, hukum yang berkeadilan. Untuk itu, kami tidak akan pernah menyerah. Baik mau digunakan suatu proses intimidasi secara formal, maupun dengan cara-cara di luar formal sekalipun, kami sudah menyiapkan risiko-risiko terburuk. Karena sebagaimana dilakukan oleh Bung Karno, masuk penjara adalah bagian dari pengorbanan cita-cita. Untuk itu, jangan pernah takut menyuarakan kebenaran. Kita jaga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kita jaga marwah dari Ketua Umum PD Perjuangan dari berbagai upaya-upaya yang ingin merongrong marwah dan kewibawaan partai hanya karena ambisi kekuasaan. Kita adalah partai yang syah. Karena itulah, sebagaimana kata para kader PNI ketika menghadapi hukuman gantung di Ciamis, hanya gara-gara memegihkan salam merdeka, merdeka, merdeka pada masa Belanda, maka mereka menuju tiang gantungan dengan mulut tersenyum dan kepala tegak. Mari, demi perjuangan terhadap cita-cita, demi nilai-nilai yang kita perjuangkan, risiko apapun siap kita hadapi dengan kepala tegak dan mulut tersenyum. Terima kasih, merdeka. Ini seru ini. Jadi tampaknya kalau saya simak dari penjelasan sekitar 4 menit lebih, ini PDIP tidak akan tinggal diam. Dia akan terus mengeluarkan amunisi-amunisi untuk terus memojokkan Joko Widodo sebagai biang kerusakan. Nah, kan saya persepsikan begitu. Yang saya tangkap dari ucapan Hasto itu begitu. Kita lawan gitu. PDIP jelas melawan Jokowi ketika dia menginginkan perpanjangan jabatan dan 3 periode perubahan konstitusi. Di titik itulah PDIP kemudian berbeda. Nah, kan kurang lebih begitu. Padahal kalau saja itu dipenuhi oleh PDIP, ya, perpanjangan 3 jabatan dan 3 periode itu, tentu Prabowo tidak jadi presiden hari ini. Itu lancar itu pasti. Yang lain-lain itu pasti dukung kok. Golkar dan sebagainya. Kan selalu nginduk pada kekuasaan, bukan? Jadi harusnya Pak Prabowo berterima kasih juga atas perlawanan Bu Mega dan PDIP ya. Meskipun kita juga jangan langsung berbalik arah dukung 100% PDIP. Ingat, politik ini selalu tidak satu kaki. Ada 2 kaki, mungkin 3 kaki, dan seterusnya. Ingat loh, Ketua Panja yang mensahkan PPN 12%, saya diingatkan, itu adalah dari PDIP. Kemarin nolak-nolak, terus sekarang nerima juga. Jadi tetap kita pantengi, tetap kita pantau PDIP sebagai sebuah partai politik yang pernah menjadi bagian yang membuat rusak demokrasi Indonesia. Tapi kalau sekarang mau bertobat, sekarang mau balik badan, melawan tirani kekuasaan yang zolim, anggaplah katakanlah begitu, ya kita support. Kan begitu. Jadi kita bersama-sama pada wilayah yang kepentingannya sama gitu. Ketika berbeda ya kita berbeda saja. Nggak usah ragu. Oke, Firly apa kabarnya? Iya, kemana itu Firly ya? Tapi ini menandakan memang akan ada perlawanan. Akan ada perlawanan yang luar biasa dari PDIP. Karena ini marwahnya yang terganggu. Bahkan kita dengar kan bukan saja Jokowi ini berkhianat kepada PDIP dengan memilih yang bukan pilihan PDIP, tetapi juga ada indikator, kan katanya begitu, untuk
merongrong PDIP, mengambil alih terah Soekarno dari PDIP. Nah, ini nih yang tentu akan mendapatkan perlawanan sengit.